Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, kita masuk ke video kedua ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan kalian masih ditemani oleh Kak Dona dan Kak Mita. Nah, untuk lagu pembukaan kita hari ini, kita mau bernyanyi dari lagu apa ya kakak? Di pintumu. Masih ingat kan semua pasti di rumah? Kita berinya pakai gerakan ya. Oke? 3, 2, 1. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sekali lagi. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke, kita mau berdoa pembukaan. Sikap doanya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena pagi ini Tuhan sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk bersiap-siap mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga ya Tuhan, agar semua yang mengikuti ibadah ini bisa mendengarkan kakak layan dan bisa beribadah dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu apa ya Kak ya? Baca kitab suci, doa tiap hari. Masih bisa? Pasti masih ingat semuanya. 3, 2, 1. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Oke, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, pasti kabarnya baik-baik ya. Ya, karena Tuhan kan baik, jadi Tuhan selalu menyertai adik-adik ya. Oke adik-adik, di sini Kakak Andris akan membaca firman Tuhan dan akan bercerita dari kitab Injil Lukas ya. Dibuka kitabnya ya. Dari kitab Injil Lukas 7 ayat 37 sampai 38 ya. Biarkan Alkitabnya terbuka. Nah, mari kita satu dalam doa.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kau masih menyertai kami semua, adik-adik ayam. Kiranya di pagi hari yang indah ini Tuhan mau menyertai kami dalam pembelajaran Alkitab pada pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu di pagi yang indah ini. Kiranya kami mau mendengar firman Tuhan dengan baik Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan yang telah kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Alkitabnya sudah terbuka. Mari kita baca sama-sama ya, dari kitab Injil Lukas 7 ayat 37 sampai 38. 1, 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu tataran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Nah, ya. Oke adik-adik, di sini Kakak Andris akan bercerita yang temanya tentang anak Tuhan tidak boleh membenci dan memusuhi sesama, ya kan? Nah, sebelum Kakak Andris bercerita jauh, Kakak Andris ingin bertanya sama adik-adik, apakah adik-adik semua hafal dengan doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Ya. Nah, bila mana adik-adik yang tidak hafal, sekarang boleh dibuka dari kitab Injil Matius 9, Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 ya. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Nah, di ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebenarnya doa Bapa kami itu harus dihafalkan ya adik-adik ya, karena itu kan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus secara langsung para murid-muridnya dan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan Yesus ya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus hafal doa Bapa kami. Nah, adik-adik, kakak mau cerita. Jadi di ibadah keluarga sektor pelayanan penerangan Alkitab yang terdapat dari kitab Injil Matius 6 ini, ada seorang pendeta memberi kesempatan kepada peserta ibadah untuk bertanya. Nah, yang bertanya ini ada satu, namanya Ibu Agnes, seorang usia muda. Dia langsung bertanya pada Pak Pendeta, Pak Pendeta, ketika saya mengucapkan doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, haruskah saya mengucapkan secara lengkap semua kalimat yang terdapat dalam doa Bapa kami? Dan mengapa saya harus mengucapkan secara lengkap kalimat yang terdapat dalam doa Bapa kami? Nah, adik-adik, justru dari pertanyaan itu Pak Pendeta menjawab, mengapa Ibu Agnes bertanya seperti itu? Ada girangan apa? Nah,
Ibu Agnes bertanya kembali pada Pak Pendeta. Nah, Ibu Agnes kan menjawab pada Pak Pendeta. Ibu Agnes ini tidak ingin mengucapkan doa Bapa Kami secara lengkap, yang dalam isinya itu yang kita sudah baca bersama-sama tadi. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, adik-adik tahu nggak jawaban dari Pak Pendeta itu apa? Mengapa Ibu Agnes tidak mau menjawab atau tidak mau mengucapkan kalimat seperti itu? Nah, Ibu Agnes nih menjawab lagi. Ibu Agnes bilang, karena Ibu Agnes sedang membenci atau sedang tidak suka sama seseorang. Karena orang yang tidak disukai ini sudah membuat malu Ibu Agnes atau telah berbuat jahat sama Ibu Agnes. Nah, adik-adik, jadi dari jawaban dari Pak Pendeta pun menjawab Ibu Agnes egois. Dan Pak Pendeta memberikan penjelasan kenapa Pak Pendeta menjawab Ibu Agnes egois. Karena dalam doa Bapa Kami kan kita sudah mengucapkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya kan? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Bapa Kami ini ada makna dalam kalimatnya. Seperti hal contoh yang seperti yang tadi Ibu Agnes bertanya, kita mohon ampunan sama Tuhan ketika kita berbuat jahat, tapi kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami atau kepada kita. Jadi intinya kita tidak boleh membenci pada teman, saudara, karena kita telah diperlakukan tidak baik. Ini tidak boleh. Kan di doa Bapa Kami kan sudah mengajarkan kalau kita harus saling mengasihi, ya kan? Kita mohon ampunan sama Tuhan. Nah, kita akan diampuni, gitu ya. Oke adik-adik. Jadi adik-adik juga tidak boleh kalau punya masalah sama teman diselesaikan baik-baik. Tidak boleh saling membenci, saling memusuhi. Anak-anak Tuhan itu tidak boleh membenci. Karena kan kita sudah diajarkan sama Tuhan doa Bapa Kami. Kita hafal, kita bisa membaca yang sudah ditulis sama yang sudah tertulis di kitab Injil Matius, ya kan? Doa Bapa Kami. Jadi pada intinya dalam cerita ini Kak Kanis hanya ingin adik-adik semua kalau punya masalah sama teman atau saudara itu tidak boleh membenci, tapi kita harus mengampuni, ya kan? Nah, sekian dulu dari cerita Kandis. Semoga bisa berguna buat adik-adik di rumah dalam minggu-minggu yang sekarang ini kan pemerintah atau dari orang tua untuk menganjurkan tidak boleh keluar rumah ya. Oke, untuk itu mari kita tutup firman Tuhan, kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang ini Tuhan Yesus, Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kami tidak boleh membenci sesama kami Tuhan Yesus, dan kami tidak boleh memusuhi. Kiranya firman yang telah kami baca dan kami dengar pada pagi hari ini berguna buat adik-adik dan kita semua yang ada di sini, yang ada di rumah. Kiranya bisa kita lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari Tuhan Yesus. Dan juga berkatilah kami semua Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mau mencurahkan Roh Kudus hidup dalam diri kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami Tuhan Yesus ya Tuhan. Hanya doa dan permohonan yang kami akan dalam nama Tuhan
Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita merespon dengan menyanyi Kasih Yesus indah-indah. Bisa? Kita menyanyi dengan gerakan ya, supaya semangat. 3, 2, 1. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke adik-adik, kita sudah beribadah dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk menutup ibadah kita dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang telah Tuhan berikan pada kami semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat-Mu bagi mereka semua. Terlebih juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami, keluarga kami. Jaga mereka Tuhan, berikan hikmat-Mu bagi mereka semua. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk diri kami masing-masing Tuhan. Jadikan kami selalu menjadi anak-anak yang taat dalam melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, baik yang kami sengaja maupun tidak selama beribadah. Apabila kami masih kurang memperhatikan atau kurang mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.